Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh anggota klan Yan Huang dipenuhi air mata. Ini perang klan, tak ada orang suci. Siapapun yang berani bersimpati harus terlebih dahulu menanggung penderitaan klan ilahi Yan Huang selama beberapa generasi yang tak terhitung jumlahnya sebelum berbicara. Di bawah hukum surga, tak seorang pun yang tidak bersalah. Pernyataan seperti itu, kemenangan seperti itu, terjadi hampir bersamaan di banyak dunia tingkat penciptaan di Tungku Bintang Utama Sang Xingsu. Suan Yuseng adalah yang paling dekat dengan kelompok sumber bintang tingkat penciptaan di dunia tingkat Wanzu, jadi akan lebih mendebarkan. Sungguh mendebarkan, tetapi kemenangan tetap diraih. Ini menunjukkan efek ajaib dari jiwa bintang 10.000 roh Bai Feng. Ia memang menciptakan kaisar kecil di setiap dunia tingkat penciptaan. Contohnya, Long Moyu, dia sudah sangat mematikan sejak awal. Dengan dukungan rekan-rekan klannya dari seluruh penjuru planet, dia akan menjadi semakin kuat. Mulai saat ini, baik inti alam maupun inti alam cadangan jatuh ke tangan Long Moyu, yang berarti dia telah sepenuhnya mengambil alih wilayah Suan Yuseng untuk dinasti Tianming. Pertarungan untuk perubahan haluan di dunia tingkat penciptaan lainnya juga sedang berlangsung gencar. Li Tianming kembali tepat waktu. Situasi di dunia tingkat penciptaan lainnya tidak seberbahaya di Suan Yu Divine Ke. Setelah kedatangan Kaisar Kecil Jiwa, mereka punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan strategi menghadapi pasukan Dewa Zeus di dunia tingkat 10.000 alam semesta. Selama periode waktu ini, setidaknya ribuan sumber bintang tingkat penciptaan telah dipertahankan dengan bantuan Bai Feng. Dari sini, kita dapat melihat betapa pentingnya Li Tianming mengambil risiko melepaskan Kaisar 7 kali ini untuk menemukan jiwa si kecil 6. Pembukaan saluran Taiko Hengsha sungguh tak terduga. Sekarang bintang kaisar harus memblokir saluran tersebut dan tidak boleh menjadi ancaman bagi dunia 8 dewa setingkat Wanzu. 8 dewa dapat menghadapi semua keturunan Yan dan Huang. Pada saat ini, Wanling Star Soul milik Bai Feng dapat dikatakan merupakan bantuan yang tepat waktu. Setelah mendengarkan laporan Yin Chen dan ketiga orang lainnya tentang situasi di dunia tingkat penciptaan melalui garis hidupnya sendiri, Li Tianming, yang baru saja kembali ke Hengsha kuno, akhirnya menghela napas lega. Akhirnya ketemu juga, tidak terjadi kerusakan besar. Ketika 8 dewa melihatku menggunakan bintang kaisar untuk memblokir jalan agar mereka tidak bisa menyerang Ling Er, mereka langsung memutuskan untuk mengambil tindakan brutal terhadap keturunan Yan dan Huang. Kecepatan mereka memang cukup cepat, tapi sayangnya, aku bahkan lebih cepat lagi. Dia tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki binatang kekacauan kuno yang luar biasa. Bagaimana mungkin pihak lain berpikir hal itu bisa dimainkan seperti ini? Setiap sumber bintang tingkat penciptaan setara dengan sebuah desa atau kota di Kekaisaran Ilahi ke-8. Li Tianming memulai dari desa dan kota, dan di setiap tungku bintang, ia perlahan-lahan mengelilingi kota sumber bintang tingkat 10.000 alam semesta. Api dinasti Tianming, sejak saat itu, membakar seluruh rerun Dewa Sangsing. Ini makin parah, dan sumber bintang setingkat Wanzu itu juga perlu mengerahkan pasukan Zeus dalam jumlah besar untuk datang ke Taigu Hengsha. Bertempur di dua front, kekuatan militer yang sudah memadai tiba-tiba dikerahkan hingga batasnya. Anda harus tahu bahwa dunia tingkat kaisar surga benar-benar elitis, dan jumlah makhluk hidup berada di bagian bawah di rerun dewa bintang atas, dan hampir tidak ada pasukan Zeus. Mereka semua adalah garis keturunan kaisar. Pasukan Zeus dibudidayakan dan dilatih sepenuhnya oleh sumber bintang tingkat 10.000 alam semesta. Oleh karena itu, mencapai hasil yang baik di dunia tingkat penciptaan sebenarnya dapat menimbulkan ancaman di bagian belakang 8 dewa dan tentara dewa alam semesta. Ini terlalu banyak, terlalu bagus. Di Hengsha kuno, di sisi lain bintang kaisar, Ye Lingfeng membuka jalan menuju dunia lain dan mengirim Li Tianming, Zizhen, Huang Qi, dan 49 patriark klan abadi-abadi ke sini. Begitu dia keluar, Li Tianming mengandalkan garis semua makhluk hidup untuk menghubungkan jiwa Bai Feng dengan semua keturunan Yan Huang dan melemparkan jiwa bintang 10.000 roh. Si kecil ini untuk pertama kalinya merasakan kekuatan luar biasa dari semua makhluk hidup seperti Li Tianming. Keyakinannya yang mencapai triliunan ini secara langsung memperluas batasnya. Baru pada saat inilah ia benar-benar mengerti betapa bahagianya Bai Ye dan Bai Ling. Baunya harum sekali, Bai Ye tertawa. Hukum wewangian sejati ini, dari awal hingga akhir Bai Feng, tidak ada pengecualian. Dua telur binatang kekacauan kuno terakhir membuat Bai Feng untuk sementara melepaskan obsesinya dengan kelahiran kembali alam semesta dan takdir sebagai pencuri. Meskipun orang ini masih arogan dalam perkataannya, ia lebih dapat diandalkan daripada Bai Ye dan Bai Ling dalam hal melakukan sesuatu. Lihat,
Ia baru saja tiba dan telah memberikan kontribusi besar dalam dunia penciptaan. Setelah memecahkan masalah mendesak di dunia tingkat penciptaan, Li Tianming juga melewati garis semua makhluk untuk melihat situasi di Bintang Kaisar. Tepat di seberang jalan menuju Bintang Kekaisaran, perang telah dimulai. Dewa 5 suku dan pasukan garda depan berjumlah 10 miliar. Yang disebut pasukan garda depan adalah pasukan terdepan. Mereka telah mengumpulkan ratusan miliar dolar dalam waktu sesingkat itu untuk memulai perang. Kecepatan adalah kuncinya. Mereka ingin memanfaatkan persiapan Bintang Kaisar yang terburu-buru dan memberi mereka peringatan terlebih dahulu. Benar, Li Tianming telah pergi, dan Bintang Kaisar memang kosong. Namun, tidak mudah bagi 10 miliar pasukan garda depan untuk menembus penghalang pelindung Yan Huang, begitu pula dengan 5 miliar tentara Zusen Yan Huang, dan 5 miliar pasukan cadangan. Kini setelah Li Tianming kembali, kekhawatirannya pun berkurang. Legiun, levelnya, untuk saat ini, tidak kalah. Tapi, Yin Chen menambahkan dengan suara serak kekuatan puncak tidak sebaik dulu, jauh lebih baik. Apakah ada kaisar surgawi di sisi lain, tanya Li Tianming sambil mengerutkan kening. Ya, kata Yin Chen, yang disebut Top Strong mengacu pada orang yang paling kuat. Dalam hal ini, pihak Kaisar Bintang tidak termasuk kelompok Li Tianming, hanya ada negara manusia peti mati tak tertandingi Li Wudi dan 5 tetua Kaisar Bintang, dan di antara 5 suku dewa, Kaisar Surga memiliki 5. Ada jurang pemisah yang sangat besar antara Kaisar Bintang dan Kaisar 8 Dewa. Tidak ada jalan lain. Di alam leluhur, para Dewa Yan Huang biasa masih bisa mewarisi dan berlatih dengan menggertakkan gigi, tetapi dalam lingkungan yang begitu keras, sangat sulit untuk menantang posisi Kaisar Langit seperti 8 Dewa. Oleh karena itu, para Dewa Yan Huang yang berasal dari dunia bawah leluhur ini memiliki populasi lebih dari 10 miliar, tidak kurang dari dewa-dewa lainnya. Namun, mereka memiliki kekurangan pada orang-orang tingkat atas yang terkuat. Ini adalah kelemahan yang besar. Jadi, dengan turunnya Kaisar Langit begitu cepat, jika pihak lain menggunakan kekuatan tempur supernya untuk menciptakan terobosan, Bintang Kaisar akan berada dalam bahaya ekstrim saat ini. Bintang Kaisar Yan Huang, dekat sisi lorong. Pada saat ini, di dalam dan di luar awan api yang mengamuk, suara gelombang api, pertarungan, dan raungan binatang buas bercampur menjadi satu. Ledakan-ledakan-ledakan. Binatang sumber bintang yang tak terhitung jumlahnya membentuk gelombang binatang yang tak terhitung jumlahnya dari lorong itu, bergegas menuju lautan api seperti tungku di depan mereka. Makhluk-makhluk kosmik di bawah kendali klan Dewa Ibel ini benar-benar kehilangan akal dalam keadaan perang. Mata mereka merah padam dan mereka sama sekali tidak takut mati. Jumlah mereka lebih dari 20 miliar. Inilah keuntungan besar klan Dewa Ibel dalam perang antar bintang. Alasan mereka bisa menjadi salah satu dari 3 klan dewa utama adalah karena taktik laut binatang. 3 miliar Dewa Ibel membawa serta gelombang lebih dari 20 miliar binatang buas sumber bintang. Binatang buas dari semua spesies ini, yang mampu terbang dan bersembunyi di langit, telah memenuhi lorong langit berbintang. Mereka mengeluarkan auman binatang yang memekakkan telinga, lebih keras daripada suara gelombang api di depan mereka. Suara itu saja telah menelan seluruh klan Dewa Ibel. Dalam aksi aliansi 5 suku dewa ini, klan Dewa Ibel merupakan satu-satunya klan dewa, dan juga merupakan jiwa dan inti aliansi, dan memiliki suara terbesar. Terjadi kekacauan di Huantian dan Santian dibatasi. Saat ini, selama klan Motian dapat merebut Bintang Kaisar dan memenangkan pertempuran ini, mereka memiliki peluang besar untuk melampaui Huantian dan Santian dan menjadi klan nomor 1 di alam semesta. Bagi mereka, kerugian yang disebabkan oleh gelombang binatang buas dapat diperbarui dan dipupuk kembali. Memimpin serangan bersama gelombang binatang buas tidak hanya menunjukkan tekad dan tekad kepemimpinan klan Dewa Ibel, tetapi juga tidak merusak fondasi klan. Hal ini sungguh tepat. Gelombang binatang sumber bintang berada di depan, sementara klan Dewa Ibel berada di belakang pasukan pelopor, menikmati perlindungan dari para dewa jahat. Lorong itu tidak terlalu besar, tetapi memiliki satu keuntungan bagi klan Dewa Ibel, yaitu mereka tidak terlalu khawatir dengan musuh yang mengepung mereka. Pasukan pelopor yang berjumlah 10 miliar orang ini bergerak dengan cepat, seperti badai petir, dan langsung melemparkan bayangan mematikan ke langit di atas Bintang Kaisar Yan Huang. Terlihat jelas bahwa setelah pasang surut binatang sumber bintang sebanyak 20 miliar, sebanyak 2 miliar dewa moral, dewa hantu, dan dewa kosmik telah memamerkan taring mereka, dan di kiri dan kanan mereka terdapat praktisi kesadaran dewa meteorit dan penguasa binatang dewa matahari terbenam. Di bagian tengah dan belakang, pusat yang terdiri dari para dewa jahat dan Dewa Ibel juga tampak menjulang di langit berbintang dan awan.
Tidak termasuk koalisi terakhir 1 miliar dewa dari 8 divisi di Hengsha kuno, kali ini pasukan pelopor yang berjumlah 10 miliar adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di mana 8 divisi dewa telah melancarkan perang sumber bintang berskala penuh dan besar-besaran. Ayo, seperti yang kau katakan. Dalam asap yang tak berujung ini, 8 dewa alam semesta semuanya bermata dingin, arogan, dan haus darah. Mereka membenci lawan-lawan mereka, tetapi tidak memandang rendah mereka. Kalau kamu tidak bertindak, tidak apa-apa. Tapi begitu kamu bertindak, badai akan datang. Pertempuran ini sebenarnya adalah perang penyerangan bintang. Lawan kita hanyalah bintang kelas Wansu. Kita akan menggunakan 10 kapal Dewa Laut bintang kelas Kaisar untuk membuka jalan dan menciptakan celah. Kemudian, kita akan menggunakan gelombang binatang langit Ibel untuk memperlebar celah tersebut. Selama kita bisa menembus penghalang, musuh tidak punya pilihan selain menunggu 8 divisi kita membantai mereka. Memblokir jalur dengan bintang adalah langkah musuh yang tak berdaya dan tergesa-gesa. Kita bisa mengumpulkan pasukan puluhan miliar hanya dalam 10 hari. Kita pasti akan mengejutkan mereka, menembus pasir purba dalam satu serangan, dan benar-benar menguasai seluruh alam semesta. Keyakinan semacam itu telah tertanam dalam benak puluhan miliar pasukan garda depan dan telah menjadi iman dan keyakinan mereka yang kuat. Tak peduli apakah itu manusia atau hewan, selama mereka mendongak, mereka dapat melihat 10 kapal perang Dewa Laut bintang kelas langit Kaisar bersinar dengan cahaya miliaran kaki, memimpin pasukan garda depan maju. Mereka sudah bersiap menghadapi pemboman sumber bintang. Sayang sekali klan langit hantu tidak bisa melindungi diri mereka sendiri dan tidak berani berperang. Kalau tidak, dengan dewa hantu mereka yang memperkuat kapal Dewa Laut bintang, bintang Kaisar Wanzu ini pasti akan rentan. Tak ada gunanya bagi para pengecut ini. Di saat kritis, klan Dewa Ibel lah yang bangkit, memimpin 8 suku dewa, memanfaatkan kesempatan di lorong itu untuk melancarkan serangan dahsyat. Dalam serangan ini, kita sungguh tidak boleh lambat atau ragu-ragu. Jika kita ragu sejenak, kita mungkin kehilangan kesempatan. Bukan cuma kita, pemusnahan ala karpet terhadap semua sumber bintang tingkat keberuntungan utama juga telah dimulai. Kita bertekad untuk membasmi semua tikus yang menyeberang jalan. Jika kita, 8 suku dewa, tidak memberi mereka kesempatan, suku-suku budak itu pasti sudah musnah sejak lama. Jika kau tidak membalas budi, kau pantas mati. Suasana hati yang gilang gemilang menyerbu hati setiap 8 dewa di alam semesta. Setelah mengalami 2 kekalahan tragis di rerun Dewa Yan Huang kuno dan Hengsha kuno, sebagian besar dari 8 dewa telah membenci Li Tianming, Dixing, dan keturunan Yan Huang secara histeris. Kebencian ini tidak dapat didamaikan. Kapal Dewa Laut bintang bersiap untuk membombardir. Lihat, di garis depan gelombang monster yang tak terhitung jumlahnya, 10 cahaya bersinar datang dari 5 suku dewa. Mereka telah mengumpulkan terlalu banyak kekuatan, dan saat mereka baru saja tiba, mereka melancarkan serangan ke penghalang lautan bintang tanpa ampun. Ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, 10 ledakan terjadi berturut-turut, dan 10 sinar cahaya menyilaukan menghantam bagian dalam awan api, meledak menjadi awan jamur setinggi 1 miliar meter. Ledakan dahsyat itu membentuk gelombang nebula, yang berguncang ke segala arah dan menyapu seluruh permukaan bintang kekaisaran. Kesenjangan telah terbuka, bergegas, basmi, basmi, basmi. 20 miliar monster gelap itu sama sekali tidak takut mati. Mereka bagaikan orang gila, meraung memekakkan telinga, berkumpul menjadi aliran deras bak galaksi, dan menyerbu celah di penghalang pelindung Yan Huang. Ledakan-ledakan-ledakan, tak ada kata yang bisa menggambarkan betapa megahnya pemandangan ini. Bahkan tak ada mata yang cukup besar untuk melihat seluruh medan perang. Di tengah awan ledakan yang berapi-api, setiap peserta hanya dapat melihat dunia di depannya. Ketika 20 miliar binatang Ibel menyerbu ke dalam penghalang pelindung Yan Huang, terlihat dengan mata terbuka bahwa sebagian penghalang pelindung Yan Huang bahkan berwarna hitam. Warna hitam dengan cepat berubah menjadi warna darah. Ini karena sejumlah besar binatang buas asal bintang berdarah. Darah mereka mewarnai api dan awan menjadi merah. Bau darah yang kuat mulai menyebar di langit, dan raungan serta lolongan yang tak henti-hentinya hampir menusuk gendang telinga banyak dewa Zeus. Bahkan telinga mereka harus terus-menerus dirusak dan diperbaiki agar mereka dapat mendengar suara. Nebula api yang meledak dengan diameter mencapai ratusan juta meter terus meledak di medan perang, yang menunjukkan betapa besarnya konsumsi sumber daya bintang dalam perang ini. Dan sumber bintang adalah kehidupan semua makhluk di langit berbintang. Semua klan di langit berbintang hidup dalam segala sesuatu yang dibawa oleh sumber bintang. Oleh karena itu,
semua perang antar bintang pada dasarnya adalah perang sumber bintang dalam analisis akhir. 8 dewa dan Yan Huang, bertarung lagi dalam reinkarnasi. Membasmi. Saat gelombang 20 miliar binatang buas menyerbu penghalang pelindung Yan Huang, 4 kelompok dewa utama, dewa moralitas, dewa meteor, dewa matahari terbenam, dan dewa dosa, memasuki area tersebut satu demi satu. Akhirnya, bahkan para dewa ibel pun terlindungi oleh kekuatan besar dan terbenam dalam penghalang pelindung Yan Huang. Tidak mungkin, medan perang ini terlalu luas. Ketebalan penghalang pelindung Yan Huang sendiri setidaknya lebih dari 100 miliar meter. Jika klan Dewa Ibel tidak mengikutinya, gelombang monster di garis depan akan mudah lepas kendali. Begitu lepas kendali, mereka akan menyerang tanpa pandang bulu, yang akan menjadi masalah besar bagi rakyat mereka sendiri. Lebih dari 30 miliar individu menyerbu ke dalam penghalang pelindung Yan Huang, dan menelan mereka seukuran bintang, tetapi sebenarnya tidak menimbulkan riak yang terlalu besar. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa di bawah serangan sebesar itu, Yan Huang Protoss dan pasukan lain yang tinggal di Imperial Star pasti akan merasa gugup. Suara ledakan yang tak ada habisnya dan raungan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di atas bagaikan bayangan gelap yang menutupi langit, membuat orang sulit bernapas. Pasukan inti dalam penghalang penjaga Yan Huang adalah pasukan Dewa Kosmik Yan Huang yang berkekuatan 5 miliar yang dipimpin oleh 5 tetua bintang Kaisar Agung. 5 miliar lainnya adalah pasukan cadangan, dan mereka jelas tidak dikerahkan untuk saat ini. Kebanyakan dari mereka adalah kaum muda, atau perempuan dan anak-anak, dan efektivitas tempur mereka tidak tinggi. Kecuali dalam keadaan genting, mereka tidak boleh hilang. Sekalipun hanya ada 5 miliar tentara Yan Huang Zusen, disiplin dan tekad mereka jauh lebih tinggi daripada 8 kelompok dewa lawan. Inilah kekuatan iman. Terdapat 5 miliar pasukan Yan Huang Zusen dan 5 miliar hewan pendamping. Masing-masing dapat bertarung 1 lawan 2, yang jika ditotal menjadi 10 miliar pasukan. Li Wudi, di barisan terdepan pasukan, tetua bintang Kaisar, Dong Fang Taiseng, menatap pria berambut merah yang berdiri di atas peti mati Yan Huang berwarna merah keemasan dan berkata dengan suara berat, mereka sudah datang. Haruskah kita terus menunggu? Tunggu sebentar lagi. Begitu mereka sampai di tengah, akan sulit untuk turun atau naik. Kata Li Wudi keras dengan mata merah gelap. Dia sudah lama tidak bertarung, tetapi saat ini, dia masih saja mendominasi dan arogan seperti sebelumnya. Jika takdir tidak berpihak pada kita, mengapa kita masih memilih cara yang mungkin mendatangkan manfaat terbesar sekaligus kerugian terbesar ini? Tanya Bei Tang Yan dengan sedikit cemberut. Mereka telah menyaksikan betapa hebatnya Li Tianming, tetapi bagi Li Wudi, mereka hanya tahu bahwa dia adalah Kaisar Yan Huang yang dipilih oleh leluhur mereka, tetapi mereka tidak mengetahui detail kemampuannya. Bukannya kita harus memilih jalan ini, tapi ini satu-satunya cara kita untuk menang. Kata Li Wudi sambil menggertakkan gigi, lalu berbalik dan tertawa terbahak-bahak, dan aku punya firasat anakku akan segera kembali. Intuisi. Bertarung berdasarkan intuisi membuat kelima tetua bintang Kaisar sedikit terdiam. Namun, entah kenapa mereka malah menuruti saja pendekatan Li Wudi, karena ayah dan anak ini memang selalu luar biasa, tapi mereka mampu menjaga bintang Kaisar sampai sekarang, pasti ada filosofi misterius di baliknya. Terlebih lagi, Li Wudi sekarang berada di posisi kedua setelah Li Tianming dalam popularitas di antara tentara Zusen klan Dewa Yan Huang, dan seluruh pasukan mendukung komandonya. Dengan cara ini, Li Wudi terus membebaskan orang-orang, sementara pasukan lawan yang berjumlah 30 miliar manusia dan binatang terus maju, hampir tidak menemui rintangan di sepanjang jalan. Mereka tahu itu sangat mudah, jadi pasti ada jebakan, tetapi itu juga bisa menjadi strategi kota kosong untuk memenangkan hati dan pikiran, bukan? Oleh karena itu, pasukan 5 suku dewa terus maju, dan mereka segera muncul di depan pasukan Yan Huang seperti tirai hitam besar. Waktunya telah tiba. Li Wudi mengangkat kepalanya, melirik layar hitam besar di langit dengan acuh tak acuh, dan berteriak dengan suara keras dan penuh semangat Yan Huang, semua pasukan bersiap. Ledakan, 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 5 miliar Yan Huang Protoss, bersama dengan binatang buas pendampingnya, membentuk puncak tajam kavaleri Yan Huang. Percepat, serang. Suara Li Wudi tenang, memberi kesan percaya pada orang lain. Semuanya berjalan sesuai rencana. Mengaum, mengaum, mengaum. Mereka menyatu dengan binatang buas itu, melaju perlahan, mata mereka tertuju ke depan, menyerbu makin cepat. Jika mereka tidak menghalangi dan menambah kecepatan mereka akan berkali-kali lipat lebih cepat daripada lawan. Tak lama kemudian, pasukan Yan Huang yang berjumlah 5 miliar membentuk pilar api yang sangat besar dan tajam,
menusuk ke atas sebagai pedang api yang sangat besar, menembus penghalang pelindung Yan Huang. Sedangkan pasukan dewa dari 5 suku di seberang, lautan api yang berkobar mulai muncul di depan mata mereka. Api itu mengalir kembali seperti badai yang tak berujung, menghantam mereka dan menghancurkan formasi mereka berulang kali. Penghalang pelindung Yan Huang, di bawah kendali Li Wudi, meletus dengan kekuatan lautan yang mengamuk. Ledakan-ledakan-ledakan, lautan api yang tenang seketika berubah menjadi daratan badai api yang berkobar. Pusaran api raksasa membombardir 30 miliar pasukan dari 5 suku dewa, manusia, dan binatang buas dari segala penjuru, membelah mereka dengan badai yang dahsyat. Namun, pihak lain juga tahu bahwa penghalang ini adalah wilayah mereka dan tidak ingin formasi mereka dipecah, jadi mereka mengertakkan gigi dan meringkuk bersama, mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melawan. Kekuatan penghalang ini sebanding dengan dunia tingkat surga kaisar, tapi hanya itu saja. Saudara-saudara, bertahanlah. Meskipun sejumlah besar binatang sumber bintang di garis depan telah tercerai-berai oleh pusaran badai api, pasukan dewa dari 5 suku di belakang hampir tak mampu bertahan. Meskipun mereka terkoyak, mereka tidak sepenuhnya hancur. Untuk sesaat, pasukan kelima suku dewa semuanya melihat harapan kemenangan. Selama kita maju berkelompok, menghancurkan pertahanan musuh, dan memasuki bintang kekaisaran, kita akan memenangkan perang ini. Manusia dan binatang musuh terkoordinasi dengan baik, berhati-hatilah saat menyerang. Jumlah penduduk kita 4 kali lipat lebih banyak daripada mereka. Kita tidak perlu takut. Di lautan api yang luas ini, ada pedang menyala besar di bawahnya, dan di atasnya ada palu bulat yang terdiri dari para dewa dari 5 suku yang menutupi langit dan matahari. Yang pertama berlari semakin cepat dan cepat. Meskipun yang terakhir mengurangi kecepatannya, ia sekuat besi dan menekan ke bawah dengan keras. Tidak peduli itu lightsaber atau palu raksasa, semuanya terbuat dari Zeus yang padat. Ukuran palu raksasa hitam itu memang lebih besar dari lightsaber yang menyala-nyala, dan terlihat sangat berat, luar biasa, dan percaya diri. Ledakan. Di tengah gemuruh, Li Wudi berdiri di garis depan pedang api, kakinya menginjak peti mati Yan Huang. Di belakangnya, ada mata-mata yang menyala-nyala tak terhitung jumlahnya. Melihat palu hitam itu, Li Wudi membuka tangannya dan mencibir, bodoh, penghalang pelindung Yan Huangku tidak hanya memiliki badai api, tetapi juga, Ibel Kaisar Yan Huang. Ledakan-ledakan-ledakan. Pada saat ini, di tengah palu hitam, tempat gelombang api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, puluhan miliar Kaisar Ibel Yan Huang lahir. Masing-masing dari mereka memiliki tubuh yang panjangnya ratusan atau ribuan meter, dan kekuatan mereka tak tertandingi. Benar saja, dibandingkan saat bintang Kaisar pertama kali memasuki alam semesta 10.000, jumlah Ibel Kaisar Yan Huang telah meningkat 10 kali lipat. Ini ada hubungannya dengan kendali Li Wu di atas penghalang. Puluhan miliar Ibel Kaisar Yan Huang ini langsung berkumpul di dalam pasukan musuh. Begitu muncul, mereka meraung dan menerkam para dewa terdekat dari 5 suku. Terutama klan dewa Ibel terkini. Apa? Wajah para dewa yang tak terhitung jumlahnya dari 5 suku berubah drastis dan mereka kebingungan. Ledakan-ledakan-ledakan. Palunya berat yang terus menekan ke bawah menjadi longgar karena amukan api di dalamnya dan runtuh dengan suara dentuman keras. Dan inilah momen ketika pedang api raksasa di bawah menembus dengan kecepatan tercepat. Ledakan. Dengan ledakan memekakkan telinga yang mengguncang langit dan bumi, pedang cahaya menyilaukan yang terdiri dari 5 miliar pasukan kavaleri Yan Huang langsung menembus palu raksasa hitam yang dibentuk oleh para dewa dari 5 suku. Pedang menembus jantung. Kavaleri seperti pedang. Di bawah percepatan penghalang penjaga Yan Huang, pedang raksasa yang bersinar, dengan peti mati Yan Huang sebagai intinya, di bawah kepemimpinan 5 tetua bintang kaisar, merobek barisan depan lawan yang terdiri dari binatang sumber bintang yang kacau. Setelah itu, pedang raksasa yang bersinar ini menggunakan kekuatan magis dari binatang pendamping dan malapetaka dewa kesadaran untuk membuka jalan dan menembus ke area kedua yang terdiri dari para dewa moral. Jelaslah bahwa para dewa dari 5 suku adalah penyerang, tetapi pada saat ini, mereka hampir setara dengan tetap tinggal di tempat mereka berada, terganggu oleh puluhan miliar Kaisar Ibel Yan Huang yang muncul entah dari mana, dan kavaleri Yan Huang Zusen yang terus berakselerasi dan menyerbu lebih seperti penyerang. Ledakan-ledakan-ledakan. Suara ledakan terus meletus di awan api ini. Kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, kesadaran ilahi merenggut dan membasmi, dan pertarungan serta benturan daging dan darah yang paling dahsyat terjadi dalam tabrakan lightsaber dan palu raksasa. Awan berapi di sisi timur seluruh bintang kaisar meletus dengan siklon kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, menyebar seperti gelembung. Dalam serangan ini, perbedaan antara klan Yan Huang dan 8 dewa terlihat jelas.
Garis keturunan para dewa Yan Huang kuat, baik pada manusia maupun binatang, dan mereka adalah klan yang paling cocok untuk menyerang dan menyerang di seluruh alam semesta. Adapun 8 golongan dewa, masing-masing mempunyai kekuatannya sendiri. Dewa Ibel jago dalam taktik laut binatang, dewa moral cocok untuk pertarungan tunggal, dewa berdosa bergerak cepat dan bisa digunakan untuk pengintaian dan pembasmian, sedangkan dewa meteorit dan dewa matahari terbenam hanya memiliki setengah kemampuan dari dewa Yan Huang, dan relatif pas-pasan. 3 klan surgawi utama, serta kemampuan perang sumber bintang Huantian dan Zantian, benar-benar dapat melengkapi klan Ibel. Diperkirakan kombinasi ketiganya akan sangat bagus. Tetapi pasukan pelopor yang berjumlah 10 miliar saat ini, yang terdiri dari para dewa dari 5 suku, tampaknya terkoordinasi dengan baik dan memiliki keunggulan jumlah, tetapi kenyataannya tidak demikian. Dampak dari kavaleri Yan Huang Zusen, keunggulan medan yang mengerikan dari penghalang penjaga Yan Huang, dan puluhan miliar Ibel Kaisar Yan Huang yang tidak takut akan konsumsi, semuanya merupakan faktor penentu. Sudah lama sejak 8 dewa berkonfrontasi langsung dengan Yan Huang secara setara. Dongfang Taiseng, yang berada di garis depan, menatap para dewa dari 5 suku yang terus-menerus runtuh di depannya dan berkata dengan kegembiraan di matanya. Yang melawan kita adalah leluhur mereka. Kelompok orang ini tidak pernah menganggap kita serius sejak mereka lahir. Cibir Mu Sanhong. Para dewa dari 5 suku masih tenggelam dalam fantasi arogan menjadi 8 suku terkuat di alam semesta, tetapi mereka, Yan Huang, selalu menggunakannya sebagai musuh khayalan untuk melatih diri mereka sendiri, dan berharap dari generasi ke generasi bahwa suatu hari mereka dapat berubah dari keturunan penjahat Yan Huang menjadi pahlawan klan yang menyerang balik Sang Xingsu. Li Tianming lah yang memberi mereka identitas dan menjadikan mereka klan Yan Huang sejati. Para dewa dari 5 suku hanya ingin meredam pemberontakan, tetapi mata berapi-api suku Yan Huang mengandung ribuan tahun amarah dan tekad. Bagi mereka, inilah pertempuran pertama yang benar-benar mereka ikuti. Jangan bertarung terlalu lama, pertahankan formasi kalian dan serang ke depan dulu. Suara agung tetua Kaisar Bintang 5, yang diperkuat oleh Li Wudi menggunakan penghalang pelindung Yan Huang, sudah cukup untuk mencapai telinga setiap anggota Yan Huang Protoss. Ini juga keuntungan bertarung di penghalang pelindung Yan Huang. Didukung oleh penghalang pelindung Yan Huang, bagaikan berdiri di atas tembok kota dan menatap lawan. Jika lawan tidak mengirimkan pasukan berkali-kali lipat, bagaimana ia bisa menaklukkan kota Kaisar ini? 5 tetua bintang Kaisar akrab dengan klan Yan Huang Protoss. Li Wudi, kenal betul dengan penghalang itu. Kerjasama ke-6 orang ini dapat dikatakan tepat waktu, tempat dan orangnya. 20 miliar binatang buas merupakan bagian dari kekuatan tempur klan Dewa Ibel, jadi pertempuran ini, paling banter, hanyalah duel antara 5 miliar pasukan Dewa Kosmik Yan Huang dan 10 miliar pasukan garda depan pihak lawan. Dan kita memiliki keunggulan berupa penghalang pelindung Yan Huang. Pasukan pelopor memang cepat, tapi Li Wudi dan seluruh bintang kekaisaran siap. Teruslah menyerang. Jangan berlama-lama dalam pertarungan. Mengenakan biaya, Li Wudi dan para tetua Kaisar Bintang tidak ingin kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran yang menegangkan. Ini sama saja dengan mengorbankan keunggulan garis keturunan 2 dewa klan Yan Huang dan keunggulan penghalang pelindung Yan Huang. Hanya dengan menyerang maju, kita dapat menghancurkan formasi musuh berkali-kali dan membuat mereka jatuh sepenuhnya ke dalam rawa magma penghalang pelindung Yan Huang. Di bawah bimbingan mereka, pedang raksasa bersinar yang terdiri dari kavaleri berat Yan Huang menembus palu raksasa hitam dan langsung menghancurkannya, dan ratusan miliar pasukan pelopor tersebar ke beberapa bagian. Namun pedang raksasa yang bersinar itu tidak berhenti, melainkan terus menerjang ke atas. Orang yang bertahan untuk melawan pihak lain tetaplah Kaisar Ibel Yan Huang. Apa yang mereka lakukan memukul dan lari. Sejumlah besar dewa dari 5 suku yang mengira mereka akan terlibat dalam pertempuran sengit tercengang. Sejujurnya, meskipun mereka terpencar, tidak banyak korban yang berjadewa saat itu. Selama mereka diberi waktu, mereka masih bisa berkumpul, bergerak turun sebagai satu kelompok, dan benar-benar berjuang menuju jantung bintang kekaisaran. Dalam serangan itu, 8 suku dewa bergabung menjadi satu, membentuk kombinasi raksasa yang terus maju. Meskipun mereka tidak memiliki 2 puncak terkuat, Huantian dan Zantian, hari ini, mereka masih cukup percaya diri dengan kemampuan mereka untuk maju dalam kelompok. 8 suku itu memang saling melengkapi. Sangat disayangkan hari ini kita berhadapan dengan pasukan kavaleri berat Yan Huang yang diperkuat oleh penghalang pelindung. Lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih mampu menembus daripada mereka. Terus terang, ini masih merupakan tabrakan antara lightsaber dan palu raksasa.
Jika mereka benar-benar harus bertarung berhadapan di langit berbintang, Yan Huang mungkin tidak akan memiliki keuntungan, tetapi di sini ada awan yang membakar, dan palu raksasa ini telah dirusak oleh Kaisar Ibel Yan Huang, membuatnya sulit untuk mengurus kedua ujungnya. Setelah penyerangan, apakah pasukan kavaleri Yan Huang yang berjumlah 5 miliar itu pergi? Di mata para dewa 5 suku yang terdiam, mereka melihat pedang raksasa yang menyilaukan itu menoleh ke atas, lalu berakselerasi lagi, dan menyerbu ke bagian belakang palu raksasa itu dari atas ke bawah. Pangkalan belakang dari 5 suku dewa adalah suku Dewa Ibel. Itu jantung mereka. Sesuaikan arah. Dewa moralitas, mundur. Di antara pasukan 5 suku dewa, suara kekacauan yang nyata dalam pembagian pun terdengar. Namun, aliansi tetaplah aliansi, bukan klan yang bersatu. Dalam situasi hidup mati yang sesungguhnya, tak seorang pun akan mempertaruhkan nyawanya untuk berdiri di garis depan dan mati demi klan Dewa Ibel demi orang luar. Bahkan para dewa jahat yang memiliki hubungan terbaik dengan mereka, ketika dihadapkan dengan ancaman nyata, harus menyelamatkan diri mereka sendiri terlebih dahulu, bukan? 8 suku dewa memang kuat ketika bersatu, tetapi mereka bukanlah satu klan. Sebaliknya, mereka masing-masing memiliki agendanya sendiri, terikat oleh hukum alam. Inilah kelemahan terbesar mereka. Duel adalah duel, dan perang adalah perang. Dalam perang, koordinasi, perintah yang ketat, dan pengerahan pasukan sama pentingnya dengan kekuatan keras. Terus terang, 8 dewa sangat kuat ketika angin berpihak pada mereka, tetapi jika angin berlawanan arah, mereka akan meledak dari dalam. Tatapan Li Wudi dingin dan tegas. 8 klan menguasai alam semesta, dan semuanya diatur oleh surga. Bagaimana mungkin tidak ada konflik yang memecah belah di antara mereka setelah bertahun-tahun? Ini adalah titik terobosan Li Tianming, dan juga titik terobosan bagi Li Wudi dan anak buahnya dalam pertempuran defensif ini. Semuanya dengarkan baik-baik, abaikan yang lain dan menuju ke tempat berkumpulnya klan Dewa Ibel. Di tengah suara agung Li Wudi, kavaleri Yan Huang Susen yang telah berkumpul menjadi pedang raksasa, melaju dengan kecepatan maksimal, menerobos gelombang api besar, dan menuju ke titik vital palu berat itu. Kalau kamu pukul seseorang, darahmu akan mengalir dari pantatnya dulu. Ying Huo masih sangat muda, tapi kamu sudah mengerti ini. Li Wudi tertawa terbahak-bahak. Dia mempelajari trik ini dari Ying Huo. Saudara-saudara, Gallianus. Di bawah hasutan Li Wudi yang kasar dan heroik, pasukan Zeus klan Dewa Yan Huang penuh dengan kekuatan, dan pedang-pedang tajam jatuh dari langit, menusuk bagian belakang palu raksasa. Di bawah jeratan dan pengekangan penghalang pelindung Yan Huang, palu berat itu tak mampu berbalik. Mereka masih terjerat dengan Ibel Kaisar Yan Huang. Medan perangnya terlalu besar, dan banyak orang terjebak di dalamnya dan tidak dapat melihat gambaran utuh sama sekali. Begitu saja, ketika para Dewa Ibel itu melihat pedang raksasa turun dari langit dengan mata kepala mereka sendiri, mata mereka menjadi gelap dan mereka hanya bisa menjaga diri mereka sendiri dan melarikan diri dengan panik. Membubarkan. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa meskipun tidak banyak orang yang tewas di pasukan garda depan 5 suku, mereka benar-benar tersebar, seperti sekelompok semut yang digabungkan secara paksa dan kemudian meledak. Ledakan. Lightsaber itu kembali menusuk ke bawah, merobek palu raksasa itu hingga berkeping-keping. Kekuatan magis yang dahsyat, kesadaran ilahi, dan tubuh makhluk pendamping itu melesat dan menghancurkan tubuh-tubuh berdaging dan berdarah yang tak terhitung jumlahnya. 5 miliar, diringkas menjadi pedang. 10 miliar, berserakan hingga berantakan. Yan Huang Protos menggunakan kebijaksanaan perang semacam ini untuk mengumumkan kembalinya mereka ke seluruh alam semesta. Biarkan ke-8 dewa mengingat kembali ketakutan yang mendalam di garis keturunan mereka yang pernah didominasi oleh garis keturunan kedua dewa. Ledakan-ledakan-ledakan. Pedang raksasa itu menembus, dan kali ini, asal-usul Zeus terus meledak. Dalam situasi yang berantakan, pertahanan lawan sangat berkurang, dan korban meningkat dalam waktu singkat. Untuk sesaat, bagian tengah penghalang pelindung Yan Huang bagaikan neraka para dewa, dengan tubuh Zeus meledak di mana-mana. Sumber-sumber Zeus berhamburan ke segala arah, dan miliaran pusaran kekuatan meledak, masing-masing berdiameter 1 juta meter. Penghalang pelindung Yan Huang di arah ini tampak seperti api penyucian yang berwarna-warni. Terlihat sangat indah, tetapi teriakan terdengar di mana-mana. Pedang raksasa yang bersinar itu kembali menerjang maju dan membasmi para dewa dari 5 suku hingga berkeping-keping. Namun, apakah sudah berakhir? Tentu saja tidak. Tendang guk-guk itu saat terjatuh. Bagi para dewa dari 5 suku, kekuatan penghalang pelindung Yan Huang seperti lautan luas, setidaknya setara dengan 5 miliar pasukan Yan Huang Susen lainnya, atau bahkan lebih.
Basmi dia selagi dia sakit. Di bawah kendali Li Wudi dan 5 tetua bintang kaisar, pedang raksasa agung berbalik lagi. Setiap anggota klan ilahi Yan Huang hanya menunggangi binatang pendamping mereka untuk menyerang dan membasmi. Terlepas dari apakah mereka bisa membasmi seseorang atau tidak, kuncinya adalah mempertahankan formasi dan terus menyerang dan membasmi. Basmi kalau bisa, kalau nggak bisa membasmi, teruslah bubar. Bahkan jika kita membasmi hanya satu binatang sumber bintang, serangan ini akan berarti. Sampai musuh dipaksa sampai pada titik yang sulit untuk berkumpul dan mereka sepenuhnya terpecah menjadi prajurit-prajurit yang tercerai-berai. Ledakan-ledakan-ledakan. Pedang raksasa yang bersinar itu berputar dengan lebih terampil. Sejujurnya, selama Li Tianming pergi ke dunia yang kacau, kelima tetua bintang kaisar dan Li Wudi juga tidak tinggal diam. Meskipun jalur itu belum terputus saat itu, mereka juga tahu bahwa pertempuran untuk mempertahankan bintang kaisar akan terjadi cepat atau lambat, jadi mereka bekerja sama dan berlatih menyerang dan membasmi berulang kali di penghalang pelindung Yan Huang ini, sepenuhnya memanfaatkan keunggulan serangan dari dua garis keturunan dewa mereka. Long Qian telah menunjukkan keunggulan ini kepada Li Tianming ketika ia berada di rerun dewa bintang neutron. Keunggulan ini memang unik di seluruh alam semesta. Dewa matahari terbenam memiliki binatang pendamping, binatang kosmik, tetapi masalahnya adalah mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Para dewa meteorik hanya memiliki dewa kesadaran. Hantu dan dewa hanyalah entitas tunggal, dan dampaknya satu tingkat lebih rendah. Klan Dewa Ibel sendiri bahkan lebih buruk lagi. Hanya ada gelombang monster, tapi tidak ada manusia. Manusia adalah kelemahan mereka. Huan Tian memang hebat. Saat Huan Shen muncul, dia membawa penghalangnya sendiri, yang tidak bisa dihancurkan. Masalahnya, mereka tidak datang. Tanpa klan Dewa Fantasi, kavaleri berat Yan Huang, yang telah berlatih berkali-kali, benar-benar tak terhentikan. Ledakan-ledakan-ledakan. Di bawah pimpinan Li Wudi, mereka menyerang maju mundur berkali-kali, menghancurkan lawan yang terjebak di rawa lava hingga berkeping-keping, dan mereka pun berpencar semakin cepat. Setelah 10 putaran pertempuran, pasukan kelima suku tidak hanya menderita banyak korban, tetapi juga terpecah belah. Belum lagi kelima suku tersebut, bahkan dalam masing-masing suku pun terbagi lagi menjadi puluhan bagian, bahkan lebih. Adapun para binatang sumber bintang itu, sejumlah besar dari mereka menjadi cemas dan panik karena beberapa dewa Ibel telah terbasmi atau terluka parah, atau karena mereka berada terlalu jauh, dan mereka mulai kehilangan jejak kawan maupun lawan. Klan Dewa Ibel ini, salah satu dari 3 klan Dewa Agung, memang mampu menakuti dewa-dewa lain, tapi di hadapan kita, Yan Huang, mereka hanyalah badut-badut bodoh. Li Tianming sendiri telah memanfaatkan kelemahan klan Dewa Ibel dan membasmi beberapa kelompok pasukan mereka. Beraninya mereka memimpin jalan dan datang ke bintang kekaisaran untuk mati hari ini. Terus serang, terus basmi. Basmi mereka semua sampai mati. Ingat, jangan berlama-lama dalam pertarungan, serang dan bergerak. Yakin akan kemenangan, Li Wudi memberikan perintahnya dengan lantang dan penuh semangat. Namun sejujurnya, dia tidak memiliki senyum puas seperti yang ditunjukkannya sebelum meraih kemenangan besar, karena dia masih menyimpan kekhawatiran dalam hatinya. Di satu sisi, ini hanyalah pasukan pelopor, di sini untuk menciptakan perbedaan waktu, dan mereka memang tidak dipersiapkan dengan baik. Di sisi lain, 8 dewa masih memiliki keunggulan besar di bidang kekuatan puncak. Dan di area ini, Li Wudi adalah target pertama lawan. Aku datang. Ketika kavaleri berat Yan Huang melancarkan serangan berikutnya, Li Wudi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Di lokasi itu, ada pusaran putih pucat, dan dalam pusaran itu, sesosok kurus, mengerikan, dan menyedihkan merangkak keluar seperti zombie. Dalam sekejap, seluruh medan perang tampak telah jatuh ke dalam neraka yang mematikan, dan badai yang suram berubah menjadi arus deras berwarna abu-abu, menutupi setengah dari penghalang pelindung Yan Huang. Itu adalah sosok yang menjulang setinggi 100.000 meter. Dia pucat dan seluruh tubuhnya dibalut perban putih, sangat erat. Wow, dia tiba-tiba membuka matanya. Itu adalah mata abu-abu, hanya satu, di wajahnya, dengan diameter 8.000 meter. Satu wajah, hanya satu mata. Detik berikutnya, perban di tubuhnya robek satu per satu, dan terdapat sebuah mata abu-abu di setiap lubang. Total ada 97 mata di tubuhnya. Semua mata menatap Li Wudi. Kekuatan maut yang menyesakkan mengunci pria berambut merah itu. Aku tidak menyangka, dewa raksasa setinggi 100.000 meter itu melirik medan perang, dan ada sedikit kejutan di setiap matanya. Jelas, bahkan dia tidak menyangka bahwa dewa-dewa Yan Huang ini saja dapat menyebabkan 10 miliar pasukan pelopor menderita begitu banyak.
Kaisar Mingtian. Saat dia muncul, para dewa dari 5 suku di medan perang merasakan kekuatannya, dan hati mereka yang terpendam akhirnya mendidih. Dan Li Wudi menatapnya dalam diam. Itu adalah tekanan kematian yang tidak terbayangkan. Ekspresi kelima tetua bintang kaisar semuanya berubah. Mereka telah berada di alam leluhur selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah dapat mencapai puncak seperti Kaisar Mingtian. Pasukan pelopor, salah satu dari 8 kaisar surgawi telah tiba. Ini sulit. Namun, pada saat ini, Li Wudi membalikkan peti mati Yan Huang dan bergegas menuju kaisar kegelapan sambil berteriak, "Kalian teruslah maju, aku di sini untuk mengupas kulit air terjun ini." Li Wudi, Dongfang Taiseng, Mu Sanhong, dan yang lainnya terkejut melihat Li Wudi pergi dan menyerahkan kavaleri Yan Huang Zusen kepada 5 tetua bintang kaisar. Mereka semua telah menyaksikan rasa tanggung jawab, ambisi, dan tekad Li Tianming. Dan Li Wudi hari ini juga membuat mereka melihat keberanian ayah baptis yang melindungi keluarga ini. Di depannya adalah dewa moral, Kaisar Mingtian. Bisakah Li Wudi menghadapinya? Tentu saja tidak. Dia bergerak maju dengan tegas hanya untuk menarik perhatian semua lawan kepadanya, dan mencegah Kaisar Mingtian memberikan pukulan telak bagi kavaleri Yan Huang. Kelas kuat dari 8 divisi dewa tidak diragukan lagi merupakan ancaman terbesar bagi bintang kekaisaran. Sekarang Kaisar Mingtian telah muncul, siapa yang tahu apakah 4 kaisar lain dari 5 suku dewa akan muncul. Bagaimanapun juga, kemunculan Kaisar Langit Gelap ini menunjukkan bahwa 8 dewa sangat bertekad untuk menghancurkan kita. Kali ini, klan Dewa Huantian dan klan Dewa Zantian tidak bertindak. Logikanya, seharusnya hanya 5 suku dewa yang mengirimkan pasukan. Pasti akan ada perpecahan dan perselisihan yang lebih besar di antara 8 suku dewa. Meski begitu, Kaisar Mingtian hadir secara langsung. Kemunculannya tidak hanya menyelubungi bintang kekaisaran dalam bayang-bayang kegelapan dan kematian, tetapi juga memulihkan kepercayaan diri dan ledakan tekad pasukan pelopor dari 5 suku dewa yang telah tercerai-berai pada saat putus asa. Saatnya serangan balik jadi. Seberangi penghalang, basmi melalui bintang kaisar, dan biarkan darah mereka menodai bintang jatuh ini menjadi merah. 8 dewa adalah yang tertinggi, menguasai alam semesta dan memerintah sendirian. Suara kekerasan menggema di antara kelompok-kelompok kecil 5 suku dewa. Mereka berteriak dengan fanatik, dan setelah panik, mereka kembali menunjukkan sikap angkuh, berteriak dengan ganas, dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan berikutnya dari tentara Dewa Yan Huang Zhou. Pertemuan antara Li Wudi dan Kaisar Kegelapan tak diragukan lagi menjadi fokus utama medan perang yang sengit ini. Raksasa Laut Bintang Kematian setinggi 100.000 meter itu menundukkan kepalanya, dan 97 mata abu-abunya mengintip dari balik perban, menatap pria berambut merah di depannya dengan acuh tak acuh. Li Wudi sudah merasakan tekanan yang menyesakkan. Dia tahu bahwa, selain 1 mata di kepalanya, 96 mata kaisar dewa moral lainnya sebenarnya adalah totem berwajah binatang miliknya. Dengan kata lain, bakat Kaisar Kegelapan ini setara dengan seorang ahli binatang buas yang menguasai 97 binatang kosmik. Dan Li Wudi, seorang pria dengan bakat 200 kali lipat. Batas kosmik kesadaran spiritualnya dan Taik Sukun Peng keduanya 100. Di antara semuanya, 100 ekstrim kosmik dari hewan pendamping terlihat jelas. Kaisar Mingtian melihatnya sekilas. Kudengar bakatmu hanya kalah dari Li Tianming. Melihatmu hari ini, aku bisa melihat bahwa kau memang punya potensi. Suara Kaisar Mingtian kering dan dingin, seperti suara pepohonan yang bergesekan satu sama lain, membuat kulit kepala orang-orang geli. Omong kosong. Apa maksudmu dengan nomor 2 setelah Li Tianming aku ayahnya? Pemuda nomor 1 di dunia, kata Li Wudi dengan nada kesal. Memang benar dia masih muda, tapi dia begitu berminyak sehingga dia memasuki usia paruh baya lebih awal. Setelah Li Wudi menjawab seperti ini, Kaisar Mingtian tampak kehilangan minat padanya. Matanya yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada peti mati Yan Huang di bawah kursi Li Wudi. Ada sedikit keserakahan di mata abu-abunya. Atau mungkin dia datang ke sini hanya untuk peti mati Yan Huang. Mengambil peti mati Yan Huang setara dengan mengambil bintang kaisar, memecahkan masalah terbesar yang dihadapi 8 dewa sejak mereka menguasai alam semesta. Yan Huang sudah mati bertahun-tahun, hanya menyisakan penjahat sepertimu. Kau masih ingin bangkit dan menguasai negara lagi. Aku hanya bisa bilang kau sangat naif dan sedikit menyebalkan. Saat Kaisar Mingtian berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan lengan bintang putih raksasanya, yang panjangnya puluhan ribu meter, tiba-tiba mengembun menjadi tombak kematian dan menusuk langsung ke arah Li Wudi. Meskipun sikapnya sangat santai, tombak panjang kematian itu menerobos udara,
mencabik-cabik awan api amarah yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan membasmi kaisar alam semesta teratur sepenuhnya ditunjukkan dalam sekejap. Kakak yang baik, Liu Di sudah sangat siap. Sebelum kejadian mengejutkan ini, ia telah membuka peti mati Yan Huang. Ia menyatu dengan tutup peti mati, dan Kunpeng Taiksu menyatu dengan tubuh peti mati. Manusia dan binatang itu langsung berubah menjadi manusia peti mati dan binatang peti mati. Tubuh mereka berubah menjadi logam, seperti manusia perunggu dan binatang perunggu. Terjadi perubahan drastis pada fisik mereka. Kapan? Tampaknya tidak ada cara untuk menghindari tombak kematian itu, dan tiba-tiba tombak itu menusuk dada Liu Di, menimbulkan suara menusuk yang menenggelamkan gemuruh medan perang. Bisa dibilang hanya ada sedikit orang di seluruh alam semesta yang bisa lolos dari tusukan Kaisar Ming Tian. Bahkan bintang utara Li Tianming pun mungkin tak mampu menangkis serangan ini. Namun, setelah Liu Di berubah menjadi peti mati Yan Huang, ia berhasil menahan pukulan mematikan itu. Pria dan binatang itu tertusuk dan terlempar, dan dada mereka terasa penyok, tetapi mereka tidak mati. Ledakan. Pria dan binatang itu terlempar mundur sambil meringis kesakitan. Lihat cangkang kura-kuraku lebih keras daripada punya anakku. Apa yang bisa dia gunakan untuk membandingkannya denganku, teriak Liu Di penuh semangat. Apa kau sakit parah demi melawan takdir? Beraninya kau memakai cangkang kura-kuramu sendiri? Kunpeng Taiksu menatap pria ini tanpa berkata-kata. Mereka masih bertengkar di sini, yang tak diragukan lagi merupakan provokasi terbesar bagi Kaisar Dunia Bawah. Kaisar Alam Semesta, yang memiliki umur ratusan ribu tahun, gagal mengalahkan pria parubaya kecil yang usianya kurang dari 1000 tahun ini hanya dengan satu gerakan mematikan, dan bahkan diperlakukan seolah-olah dia tidak ada. Pada saat itu, mata Kaisar Ming Tian menjadi sangat mati, dan bayangan yang sangat gemetar menyelimuti seluruh bintang kekaisaran. Tiba-tiba ia mengulurkan tangannya, membalikkan telapak tangannya, dan pusaran abu-abu putih melesat keluar dari tangannya. Pusaran itu terus membesar seiring bergerak maju. Dalam sekejap, pusaran itu seperti pusaran dunia kematian, dan langsung menyelimuti Liu Di dan Kunpeng Taiksu. Mendesis. Pusaran abu-abu putih mulai berputar, melilit tubuh Liu Di dan Kunpeng Taiksu. Rasanya seperti rawa, dan sekeras apapun Liu Di berjuang, ia tetap terseret ke bawah. Meskipun pusaran abu-abu putih itu tidak menembus peti mati Yan Huang, kekuatan magis pengikat semacam ini cukup untuk menahan manusia peti mati dan binatang peti mati itu. Ini masalah. Kunpeng Taiksu mengerahkan seluruh kekuatannya dan berubah menjadi naga, burung phoenix, tetapi ia tidak dapat merobek pusaran gelap itu. Benda ini adalah gerbang neraka, sangat lengket, dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Bahkan jika dia tidak bisa membasmi kita, dia bisa membawa kita pergi. Begitu kita dan peti mati Yan Huang pergi, kekuatan penghalang pelindung Yan Huang akan sangat berkurang. Kata Liu Di sambil menggertakkan giginya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kunpeng Taiksu melotot. Lawannya terlalu liar, begitu kuatnya sampai membuat Anda tak bisa bernapas. Liu Di meraung dan menatap Kaisar Ming Tian. Pada saat ini, Kaisar Ming Tian menarik tangannya, dan pusaran kematian menggulung mereka ke arah Kaisar Ming Tian. Seolah-olah dia menebar jala dan menangkap dua ikan besar. Apa yang harus kita lakukan? Kau cari solusinya, kata Kunpeng Taiksu dengan marah. Berhasil. Wajah Liu Di memerah. Ia menggertakkan gigi dan berteriak ke langit, anakku, datanglah dan selamatkan ayahmu. Kunpeng Taiksu tidak bisa berkata apa-apa. Aku pernah melihat orang yang tak tahu malu, tapi aku belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Masalahnya, Li Tianming pergi ke Laut Abadi untuk menciptakan perbedaan waktu, dan para dewa dari 5 suku bergegas mengirimkan pasukan pelopor untuk menciptakan kekacauan tanpa mencapai kesepakatan dengan Huan Tian dan Zhan Tian. Langkah ini memang memberikan tekanan yang sangat besar pada seluruh bintang kekaisaran. Siapa yang tahu kapan Li Tianming akan kembali? Meskipun Liu Di berteriak seperti itu, ia tak punya harapan. Ia malah menatap Dongfang Taiseng dan yang lainnya dengan mata berapi-api dan berkata melalui penghalang pelindung Yan Huang, aku tak boleh mati. Cepat basmi sebanyak yang kalian bisa. Begitu pesan tersampaikan, Kaisar Ming Tian mengulurkan tangannya seperti raksasa dan meraih pusaran kematian, yang setara dengan meraih Liu Di. Semua matanya masih bergerak, dan ia tampak semakin acuh tak acuh. Kaisar Kematian masih diam, tetapi ia mengubah salah satu jarinya menjadi paku yang lebih tajam. Pada saat ini, dia meraih Liu Di dan yang lainnya dengan satu tangan, lalu menggunakan ujung jarinya untuk menekan dada Liu Di lagi. Jelaslah dia ingin menggunakan kekuatan tangannya sendiri untuk melawan serangan itu, seperti menusuk daging panggang, dan ingin menusuk Liu Di hidup-hidup.
Penindikan semacam ini dengan kekuatan sendiri jauh lebih kuat daripada kekuatan menusuk ke dalam kekosongan, dan bertahan lebih lama. Sudah berakhir. Aku akan ditusuk. Mata Li Wudi menjadi gelap. Kita belum pernah bertemu sebelumnya, tetapi sekarang setelah kita bertarung langsung, aku menyadari bahwa kedelapan dewa dan kaisar surgawi ini masih terlalu kuat. Saat ujung jarinya menyentuh dadanya, Li Wudi mulai mengingat kembali hidupnya, dan akhirnya sampai pada kesimpulan orang pembawa sial. Aku sudah menghabiskan seluruh hidupku menjaga rumah demi bocah itu. Hidup ini sama sekali tidak menarik, aku tidak akan menerimanya. Kau tidak tertarik pada wanita, dan kau tidak ingin menaklukkan dunia. Kau hanya ingin sedikit anggur. Bagaimana mungkin hidupmu menyenangkan menjadi ibu rumah tangga adalah hal terbaik untukmu, dasar tua. Kata Kunpeng Taiksu dengan nada menghina. Diam, titik sakit Li Wudi kena sasaran. Belajarlah dari putramu. Kejarlah wanita tertua dan terliar, taklukkan wilayah terluas dan tersulit, dan nikmatilah pemujaan seluruh alam semesta. Begitulah hidup. Kau hanya ingin beberapa teguk anggur untuk mematikan pikiranmu setiap hari. Paling banter, itu hanyalah kehidupan seekor guk-guk. Tidak, kehidupan seekor guk-guk lebih menarik daripada kehidupanmu. Lagi pula, guk-guk juga berdengung dan berdengung. Sebelum meninggal, Kunpeng Taiksu terdiam dan mengeluh sekaligus. Brengsek, aku sudah baik padamu selama bertahun-tahun, tapi sekarang aku hampir mati, kau masih memfitnahku. Ini keterlaluan. Aku akan memutuskan semua hubungan denganmu dan mengakhiri hubungan kultivasi simbiosis kita. Li Wudi sangat marah hingga muntah darah. Sebelum sempat bertarung dengan Kaisar Mingtian, ia berbalik dan mulai bertarung dengan binatang buas pendampingnya. Kaisar Mingtian menyaksikan semua ini, dan baginya, ini bukan lelucon, tetapi provokasi yang paling kasar. Apa yang kau lihat kau hebat di kehidupan ini? Jangan beri aku kesempatan di kehidupan selanjutnya, atau cepat atau lambat aku akan membakar seluruh klanmu sampai habis. Li Wudi telah bermalas-malasan selama bertahun-tahun, dan sekarang ia dipenuhi amarah. Dengan aura hegemoniknya, ia akan memarahi siapapun yang tertangkapnya. Kaisar Mingtian menatapnya, tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan mencibir badut. Aku akan menidurimu. Li Wudi murka. Oke, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar tak jauh dari sana. Mendengar suara ini, Li Wudi merasa damai tanpa alasan. Ia tahu bahwa pemilik suara ini bukanlah tandingan Kaisar Mingtian, tetapi entah mengapa, rasanya begitu tepat. Dia dan Kaisar Mingtian mendongak pada saat yang sama, dan melihat seorang pemuda mengenakan jubah kekaisaran hitam dan emas dan rambut putih berkibar berdiri di udara di tempat api bergulung. 3 awan kabut melonjak di rambutnya, seperti 3 bunga yang berkumpul di atas kepalanya. Lengan kirinya ditutupi sisik heksagonal, yang di atasnya terdapat kilat menyambar. Lengan kanannya adalah bulu berbentuk pedang, terbakar dengan api neraka. Kedua pahanya, yang satu ditutupi sisik naga, tebal dan kuat, sedangkan yang satu lagi ditutupi gugusan bunga. Dan di dadanya, di tempat yang tak terlihat, mata ikan mati berwarna abu-abu perlahan berputar, membuka roda neraka 9 lapis yang dapat dibuka oleh Kaisar Yin Tian dari klan Dewa Perang. Itu Li Tianming. Putraku ditakdirkan oleh surga. Ayahmu merindukanmu. Li Wudi tertawa gembira. Li Tianming bahkan tidak memandangnya dan berkata kepada Kaisar Mingtian, lepaskan pecundang tua ini, dan aku akan melawanmu. Li Wudi langsung muntah darah saat mendengar hal itu, keturunan yang tidak layak, kalau kau punya nyali, katakan satu patah kata lagi. Setelah mengatakan ini, dia berjuang keras, menatap Kaisar Mingtian, dan berkata, saudaraku, jangan hentikan aku. Aku akan membasmi keturunan yang tidak layak ini. Kaisar Mingtian bahkan tidak memandangnya. 97 matanya tertuju pada Li Tianming. Jelas, ia juga tahu bahwa nilai Li Tianming lebih tinggi daripada Li Wudi. Mendesis. Dia menikam Li Wudi di dada, tetapi masih gagal menembus peti mati Yan Huang. Oke, Kaisar Mingtian tidak melepaskan Li Wudi dan yang lainnya, tetapi menggenggam mereka dengan satu tangan. Ia menatap Li Tianming dan berjalan menuju pemuda berambut putih itu. Aku sudah lama mendengar reputasimu. Sekarang setelah aku melihatmu, aku merasa kau bahkan lebih mengesankan daripada yang dikatakan legenda, kata Kaisar Mingtian. Tapi kau, Kaisar Mingtian, tidak semulia yang kuharapkan, kata Li Tianming. Mengapa kau berpikir begitu, tanya Kaisar Mingtian dingin. Kamu bahkan menindas orang tua, Li Tianming menunjuk Li Wudi. Itu cuma kumbang berlapis besi yang tak bisa dihancurkan sampai mati. Kaisar Mingtian tersenyum, tetapi ia tak berniat melepaskan pria itu. Sebaliknya, ia berkata, aku hanya butuh satu tangan untuk menghadapimu.
Dia memang punya modal untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Tidak mungkin dia akan membiarkan siapapun pergi. Li Tianming mengerutkan kening dalam-dalam. Ia tahu bahwa kekuatan yang dibawanya kembali cukup untuk menghancurkan medan perang biasa, tetapi tidak mampu menekan Kaisar Kegelapan. Apa yang harus dilakukan hanya ada satu cara. Li Tianming menatap Li Wudi, yang memiliki tekad besi, dengan tatapan penuh tekad di matanya. Ayah angkatku bisa melawan dan tidak mati. Kalau begitu, aku akan mengabaikannya dan menghadapi 10 miliar pasukan garda depan itu dulu. Meskipun tidak mengatakannya dengan lantang, Li Wudi sudah terlalu mengenal anak ini. Ekspresi Li Tianming menunjukkan bahwa anak ini memilih untuk mengkhianati ayahnya terlebih dahulu. Hei, dia menusukku dengan keras, aku mungkin tak sanggup menahannya. Geram Li Wudi. Jika kau tidak bisa melawan, aku akan menguburmu. Li Tianming terbatuk dan berbalik. Kebenaran pahit di medan perang bantulah yang kuat, bukan yang lemah. Li Wudi berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dan belum memiliki solusi yang tepat untuk saat ini, sementara kavaleri Yan Huang Zusen berada dalam situasi yang sangat menguntungkan dan hampir memaksa musuh ke dalam situasi yang sulit. Sudah saatnya kita mengerahkan upaya bersama untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Di antara mereka ada pasukan dewa dan hantu moral Kaisar Mingtian. Li Tianming tidak percaya bahwa para dewa dari 5 suku tidak akan menganggap serius 10 miliar pasukan garda depan. Bagi para dewa, pasukan Zeus yang ditarik dari seluruh rerun dewa bintang atas tidak mungkin berjumlah lebih dari 10 miliar. Pasukan pelopor ini telah menjadi kekuatan dasar mereka. Li Tianming hanya bisa bertaruh bahwa peti mati Yan Huang cukup kuat. Semua makhluk adalah milikku. Kaisar telah kembali, dan semua orang bersatu. Di wilayah Sang Xingsu, hampir semua dunia sumber bintang tingkat penciptaan, seperti bintang Kaisar, telah memasuki kondisi perang yang paling dahsyat. Ledakan, jaring makhluk hidup Kaisar yang tak berujung terbentuk di alam semesta yang teratur ini. Pikiran makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada Li Tianming. Garis-garis emas dan hitam makhluk hidup itu bagaikan naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya di galaksi, melilit bintang Kaisar. Ledakan. Pada saat ini, semua makhluk hidup dan matahari terbakar karena kembalinya Li Tianming, dan tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Dan tubuh Li Tianming dari Dewa Zeus, dengan berkah dari garis semua makhluk hidup, meledak dengan cahaya yang paling menyilaukan dan menyilaukan di medan perang ini, bahkan lebih menyilaukan daripada Kaisar dunia bawah. Semua orang tahu pria itu kembali. Jiji, atas perintah Li Tianming, sumber bintang merah muda lahir, jatuh, dan menabrak sumber bintang-bintang Kaisar Yan Huang. Dalam sekejap, seluruh bintang kekaisaran, baik itu pegunungan Changshan atau awan berapi dari penghalang pelindung Yan Huang, berubah menjadi merah muda. Ini bukan warna merah muda yang lembut dan menawan, melainkan kekuatan brutal bintang pencipta yang telah menyatu dengan matahari. Ketika kekuatan ini menyapu, bahkan Kaisar Ibel Yan Huang pun berubah menjadi merah muda. Ledakan. Terlebih lagi, jumlah mereka telah meningkat, melonjak langsung menjadi 15 miliar. Belum lagi, intensitas badai api di seluruh penghalang pelindung Yan Huang telah melonjak lebih dari 50%, dan kekuatan penghancurnya telah melampaui sebagian besar sumber bintang tingkat Kaisar. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ini juga merupakan langkah pertama yang diambil oleh Li Tianming. Dan langkah keduanya segera menyusul. Kiki, basmilah sebanyak yang kau bisa. Kali ini, Li Tianming menggunakan kekuatan sumber neraka siwa dan telekinesis semua makhluk hidup untuk membentuk inti ganda guna mengaktifkan roda neraka yang diubah Kiki di dadanya. Ledakan. Gerbang menuju neraka siwa agung tiba-tiba terbuka hingga 9 tingkat. Takut. Ketika Kiki melihat kemunculan Kaisar Mingtian, dia ketakutan setengah mati. Ia terlalu penakut, jadi ia punya masalah. Semakin takut lawannya, semakin panik ia. Emosinya akan menjangkiti roh-roh jahat, membuat mereka semakin brutal dan agresif. Seolah-olah mereka ingin melindungi tuannya, dan mereka semua berhamburan keluar seperti orang gila. Jadi, pada saat ini, Li Tianming bagaikan air mancur berbentuk manusia, menyemburkan asap hitam yang tak terhitung jumlahnya ke arah tungku api merah muda, dan asap hitam itu memunculkan roh-roh jahat yang ganas di udara, menyerbu ke arah ratusan juta pasukan pelopor yang telah tersebar sejak lama. Di antara mereka, terdapat lebih dari selusin sosok menjulang setinggi lebih dari 100.000 meter di depan. Masing-masing tampak seperti Kaisar Mingtian, dan beberapa bahkan tampak lebih garang daripada Kaisar Mingtian. Kaisar Hantu. Banyak anggota klan Dewa Perang bergabung dengan pasukan Yan Huang dan melayani Yan Huang. Ketika mereka melihat kedatangan belasan Kaisar Hantu ini,
Otak mereka mendidih. Kaisar hantu hanya bisa dipanggil oleh Kaisar Yin Tian. Karena ibu mertuaku hanya bisa berkata, mati rasa, mati rasa. Panggil lebih dari selusin sekaligus. Meskipun para kaisar hantu ini tidak memiliki klan dewa perang sebagai landasan untuk bekerja sama, dan tidak dapat mengerahkan 100% kekuatan tempur mereka, selama jumlah mereka masih banyak, mereka tetap saja menakutkan. Yang paling penting adalah tidak hanya ada kaisar hantu. Li Tianming tidak bersembunyi kali ini. Ia tidak peduli dengan apapun dan langsung memanggil semua roh jahat dari neraka tingkat pertama hingga ke-9. Roh-roh jahat itu bergegas keluar dan langsung membentuk pasukan roh jahat yang 10 kali lebih besar dari pasukan pelopor yang berjumlah 10 miliar. Dari segi kuantitas, seharusnya mencapai 100 miliar. Ada lebih dari 10 miliar roh jahat yang jumlahnya di atas pasukan Zeus biasa. Barisan depan yang kacau dari 5 suku dewa sekarang menghadapi pasukan ratusan miliar roh jahat Siwa, 15 miliar Ibel Kaisar Yan Huang, 5 miliar Dewa Alam Semesta Yan Huang, dan kekuatan penghancur dari penghalang pelindung itu sendiri. Kekuatan perang antara kedua belah pihak benar-benar tidak seimbang. Angin yang menguntungkan tim tiba-tiba menjadi luar biasa besar. Belum lagi ratusan juta pasukan garda depan yang terkepung, bahkan para Dewa Yan Huang pun merasa sedikit takut. Untungnya, pasukan hantu jahat ini adalah rekan satu tim. Kejam sekali. Semua pasukan, dengarkan perintahnya. Suara agung Li Tianming menyebar ke seluruh medan perang, dan dengan kekuatan Kaisar Laut Bintang, ia menyulut darah di hati setiap prajurit dan roh jahat di medan perang. Kuburkan 10 miliar pasukan pelopor yang katanya itu di Yan Huang. Dengan darah mereka, bersihkan aib abadiku dan rayakan kelahiran kembali protos Yan Huangku. Membasmi. Dengan kembalinya tulang punggung, semua yang ada di matahari langsung memiliki jiwa. Cahaya ilahi kaisar yang menyala-nyala adalah bintang paling terang di hati setiap prajurit. Ketika pengumuman Li Tianming menyebar ke seluruh matahari, dunia seakan meledak. Setiap anggota klan ilahi Yan Huang, baik manusia maupun hewan peliharaan, sekali lagi mengarahkan pandangan mereka pada pasukan pelopor, dengan hanya niat membasmi yang membara di mata mereka. Tidak perlu mengisi daya lagi. Mulai sekarang, akan terjadi pengepungan, pemusnahan, panen besar, dan pemusnahan massal. Ke-15 miliar Ibel Kaisar Yan Huang itu berada tepat di sebelah pasukan pelopor, masih mengganggu mereka. Pada saat ini, di bawah pengaturan Li Tianming, pasukan hantu jahat Siwa melancarkan gelombang serangan kedua, menggunakan daging dan darah hantu jahat ini untuk melemahkan musuh. Akhirnya, pasukan klan ilahi Yan Huang, yang memiliki kekuatan membasmi target tunggal terkuat, hanya perlu mengunci keempat sisi medan perang, menghabisi lawan dengan pukulan terakhir, dan membasmi ikan yang lolos dari jaring. Li Tianming bahkan tidak perlu menjelaskan pemahaman diam-diam semacam ini. Baik di medan perang maupun di bintang kekaisaran di bawah, 10 miliar Dewa Yan Huang, keturunan penjahat yang keluar dari dunia bawah leluhur, telah memberi Li Tianming kekuatan iman yang lebih kuat. Seiring bertambahnya besarnya, telekinesis yang diperoleh Li Tianming dari semua makhluk hidup sebenarnya masih dapat ditingkatkan. Dia jelas bisa merasakan gelombangnya sendiri. Lonjakan popularitas ini tidak hanya datang dari pasukan Yan Huang di bintang kaisar, tetapi juga dari dunia-dunia tingkat keberuntungan di seluruh rerun dewa bintang atas. Seiring percikan dari setiap sumber bintang tingkat keberuntungan terus menyebar, juru bicara kaisar seperti Long Moyu pun lahir, memimpin seluruh bintang untuk menangkis penindasan dunia-dunia tingkat 10.000 alam semesta. Antusiasme semua makhluk hidup yang diterima Li Tianming masih membumbung tinggi. Gila, ketika jiwa keenam kecil, Bai Feng, benar-benar datang ke Sang Xingsu dan merasakan pesona pribadi Li Tianming yang menyapu seluruh alam semesta melalui garis semua makhluk hidup, ia hanya bisa mengatakan bahwa itu benar-benar di luar imajinasinya. Tentakel jiwanya mengikuti garis-garis makhluk hidup ini, menyerap kekuatan jiwa yang melekat pada garis-garis makhluk hidup. Ia juga diperkuat tanpa batas, sepenuhnya menebus kekurangan bawaannya sebelumnya. Dalam sistem makhluk hidup kaisar, ketiga jiwa leluhur asal Dao Surgawi ini adalah makhluk pendamping yang paling diuntungkan dan paling meroket. Mereka berbagi keyakinan jiwa seluruh alam semesta, dan masing-masing dari mereka adalah dewa leluhur tertinggi yang tak terkalahkan. Bersama mereka, Li Tianming makin merasakan tiga bunga berkumpul di puncak kepala. Di antara semuanya, jiwa surgawi berada di atas, jiwa kehidupan berada di tengah, dan jiwa duniawi berada di bawah. Takdir langit dan bumi, tiga jiwa adalah satu. Li Tianming tidak pergi ke medan perang pasukan pelopor karena pasukan di sana sudah cukup. Bahkan jika pihak lawan memiliki Kaisar Mingtian, mereka akan runtuh dengan sangat cepat. Kecepatan kerun dewa ini jauh melampaui harapan para dewa dari 5 suku,
jadi bahkan jika mereka memiliki bala bantuan, mereka tidak akan dapat tiba saat ini. Li Tianming masih di depan Kaisar Mingtian. Setelah melancarkan dua gelombang serangan oleh Jiji dan Sisi, dia berbalik untuk melihat Kaisar Mingtian. Seluruh proses berlangsung sangat cepat. Kaisar Mingtian tidak melakukan gerakan lain, melainkan menatap Li Tianming, menyaksikan operasinya yang luar biasa. Li Tianming tahu bahwa bahkan dirinya pun terkejut. Apakah kamu takut? Li Tianming menatapnya dengan mata menyala-nyala. Apa yang kau lakukan hanya akan memberitahu kami bahwa kami harus memusnahkanmu secepat mungkin, kata Kaisar Mingtian dingin. Masalahnya, sudah terlambat. Aku pasti sudah mati sejak lama, kata Li Tianming sambil tersenyum. Baiklah, Kaisar Mingtian menatap Li Wudi di tangannya, kalau begitu, mari kita basmi salah satu dari mereka dulu. Kalau begitu, kau harus berurusan dengannya dulu, jangan berurusan denganku. Ibu sudah berumur 80 tahun, dan putriku belum menikah. Kata Li Wudi dengan marah. Diam, Kaisar Mingtian sangat terganggu oleh suaranya. Kelima matanya yang penuh duri kini tertuju pada Li Wudi, dan setiap mata berubah menjadi pusaran air. Jelas ini adalah sejenis kekuatan jiwa. Mati. Begitu kekuatan jiwa ini menyelimuti Li Wudi, matanya terbelalak, tubuhnya makin melemah, dan ia pun terkulai. Jelaslah Kaisar Mingtian benar-benar ingin membasminya. Mulailah, Li Tianming tiba-tiba berteriak. Meskipun dia ingin memperkuat situasi pertempuran di pihak pelopor, dia tidak akan benar-benar menyerah pada Li Wudi. Tepat ketika perhatian Kaisar Mingtian tertuju pada Li Wudi, tiga binatang jiwa di atas kepalanya, setelah menyerap cukup banyak kekuatan jiwa semua makhluk hidup, tiba-tiba bergabung menjadi satu dan berubah menjadi pedang putih, terbang menuju Kaisar Mingtian. Bidik langsung ke mata di kepala yang telah berubah menjadi pusaran air. Pada saat ini, semua Yan Huang Protoss di Sang Xingsu melihat mata pusaran. Mereka memelototi mata pusaran itu dan menyumbangkan kekuatan jiwa mereka kepada ketiga Xiao Liu. Kepulan-kepulan, 5 jari Kaisar Mingtian menusuk dada Li Wudi sejauh sekitar 300 meter. Ini tidak dianggap dalam, tetapi dapat merobek peti mati Yan Huang. Pada saat ini, pedang putih dari Li Tianming menusuk bola matanya. Dia sama sekali tidak siap, jelas karena dia mengira Li Tianming masih tidak mampu menyakitinya, dan yang lebih penting, ketika dia menggunakan metode jiwa ini, seluruh kemauan mentalnya terfokus pada Li Wudi. Pedang putih 3 jiwa menusuk tubuh Roh An bintang otaknya. Mata itu sebenarnya otaknya. Mata pusaran Kaisar Mingtian berhenti berputar di tempat, dan riak-riak di atasnya terdistorsi. Kepalanya tiba-tiba bergetar, dan ia menutupi matanya dengan tangannya, menjerit kesakitan yang menyayat hati. Tidak diragukan lagi, dia terluka. Gulungan. Li Tianming memanfaatkan kesempatan ini, mengerahkan seluruh tenaganya, menyerbu ke depannya, menjatuhkan Kaisar Mingtian, dan menendang Li Wudi dan Kun Peng Taiksu pada saat yang bersamaan. Saat yang kritis. Oh, kau orang menyebalkan kecil. Li Wudi hendak mengumpat ketika Li Tianming melotot ke arahnya dan berkata, pergi dan tangkap semua pasukan garda depan itu sebagai tawanan. Saya mengerti. Ketika Li Wudi melihat Kaisar Mingtian segera menjawab, dia tahu apa yang sedang terjadi dan segera melarikan diri. Kaisar Langit adalah Kaisar Langit. Meskipun diserang oleh 3 Xiao Liu dalam kondisi terkuat mereka, Kaisar Kegelapan sempat kebingungan, tetapi akhirnya pulih. Ledakan. Melihat Li Wudi telah pergi, dia menjadi semakin marah, dan 97 mata kali ini beralih ke Li Tianming. Apakah kau benar-benar berpikir kau tidak punya kelemahan? Tanya Kaisar Mingtian dengan suara serak. Setiap orang punya kelemahan. Aku punya, begitu pula kamu. Kata Li Tianming. Oke, Kaisar Mingtian tidak menyerangnya karena dia tahu akan sulit menangkap anak ini. Sandera Li Wudi telah pergi. Kaisar Mingtian tidak peduli dengan arah pasukan garda depan, tetapi menatap Li Tianming dalam-dalam. Kemudian, ia tiba-tiba jatuh dan menuju ke arah alam dewa istana surgawi di bintang Kaisar. Betapa berbahayanya, Li Tianming dipenuhi amarah. Akan tetapi, memaksa Kaisar Surgawi 8 divisi sampai mencari keluarganya sungguh bertentangan dengan kehendak surga. Keluar, Li Tianming awalnya ingin bersembunyi, tetapi sekarang tidak ada jalan. Ledakan-ledakan-ledakan, 49 dewa abadi bergegas ke lautan api dari atas dan menghalangi jalan di depan Kaisar Hades. Ketika Kaisar Mingtian melihat manusia berkepala serangga yang tubuhnya berukuran antara 50.000 hingga 80.000 meter, wajahnya langsung berubah. Dan Li Tianming muncul di hadapan mereka. Ia menatap tajam Kaisar Mingtian dan berkata dengan suara lantang, 10 miliar pasukan garda depanmu telah menjadi tawananku. Jika kau tak ingin mereka mati, kurasa kita bisa bicara. Perundingan.
Mata Kaisar Kegelapan bergerak ke atas dan ke bawah, menatap ke-49 pemimpin klan abadi yang abadi. Beberapa mata melihat ke arah medan perang pasukan Zeus. Kekalahan 10 miliar pasukan garda depan sudah jelas. Inilah kenyataan di hadapannya. Jika dia tidak menanganinya, 10 miliar pasukan garda depan ini akan terperangkap dalam-dalam oleh musuh. Entah mereka dibantai atau ditangkap, hasilnya tidak akan baik, dan akan melukai vitalitas kelima suku dewa. Ini juga akan menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan antara dewa-dewa dari 5 suku dan Zantian dan Huantian. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh kelima suku. Mereka berani bertarung dengan kecepatan tinggi karena mereka yakin mereka pasti bisa merebut bintang kekaisaran, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Baiklah, bagaimana Anda ingin bernegosiasi? Kaisar Mingtian memang berhenti bergerak dan berbicara dengan tenang kepada Li Tianming. Li Tianming punya rencana. Tepat saat hendak berbicara, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Ia berkata, "Kau mau menunda? Apa maksudmu?" Kaisar Mingtian mengangkat bahu. "Anda bukan satu-satunya kaisar surgawi yang datang ke bintang kekaisaran saya hari ini." Li Tianming berkata dengan dingin. Penghalang pelindung Yan Huang memiliki area yang luas, dan pihak lain berpikir akan sulit bagi Li Tianming untuk menemukan jejak mereka. Namun, semua kaisar surgawi ini memiliki ratusan ribu tubuh Zeus, dan debu perak tersebar di seluruh bintang kaisar. Orang sekuat itu yang bersembunyi tidak mungkin bisa disembunyikan dari Li Tianming sama sekali. Kaisar lain dari 5 suku muncul di medan perang, dan dia menerobos dengan kekuatan yang tak terhentikan. Bahkan tidak hanya ada satu kaisar surgawi, setidaknya ada lebih dari 30 dewa kosmik kuno dengan tubuh sepanjang 50.000 meter, tersebar di semua arah, semuanya mencoba menyusup ke bintang kaisar. Bisa dibilang, termasuk kelompok orang ini, kelima suku dewa telah bertindak sangat kejam demi menaklukkan bintang kekaisaran dengan cepat. Saluran itu baru dibuka beberapa hari yang lalu. Sepertinya visimu tak berujung. Kaisar Mingtian tak lagi menyembunyikan perasaannya. Ia mencibir, kesenjangan antara kau dan aku, 8 dewa, selebar jurang antara langit dan bumi. Hengsha kunolah yang memberimu kesempatan untuk hidup tersudut. Kini setelah lorong itu terbuka, sudah menjadi kehendak surga untuk memusnahkanmu, Yan Huang. Berhentilah berjuang, akui kekalahan, dan terimalah kenyataan. Serangan hari ini hanyalah awal dari 8 dewa. Selanjutnya, pasukan yang sesungguhnya akan tiba. Kau dan bintang kaisar yang sudah terkutuk ini ditakdirkan untuk mati. Dia tidak bercanda. Li Tianming telah menghancurkan ratusan miliar pasukan pelopor, dan karena 5 suku dewa telah memutuskan untuk menyerang, mereka memiliki lebih dari ratusan miliar pasukan pelopor di tangan. Termasuk serangan terkini oleh orang-orang kuat, yang menyerbu ke bagian dalam bintang kaisar, begitu mencapai sekitar alam ilahi istana surgawi, itu juga akan menyebabkan kerusakan di sana. Pada saat kritis ini, seorang pria kuat telah bergegas ke bintang kekaisaran. Kudengar banyak kerabat dan temanmu ada di sana, tunggu kabar baik mereka. Lubang di bintang kaisarmu terlalu besar untuk kau tutupi. Kata-kata Kaisar Mingtian terdengar sangat dingin. Dia tahu siapa yang telah tiba di dekat alam ilahi istana surgawi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan mereka dengan kekuatan pemusnahan mereka. Benar-benar, Kaisar Mingtian terkejut karena Li Tianming tetap tenang bahkan saat ini. Menghadapi Kaisar Mingtian, sambil menunggu Li Wudi sepenuhnya mengendalikan kehidupan 10 miliar prajurit garda depan, ia berkata dengan tenang, segala sesuatu memiliki pengecualian. Kau seharusnya tidak terlalu percaya diri. Mendengar ini, Kaisar Mingtian tersenyum, dan 97 matanya menyipit. Dia menunda Li Tianming dan para dewa abadi ini di sini, seolah-olah semua orang sedang mengulur waktu. Lalu akhirnya pada saat tertentu, batu komunikasi Kaisar Mingtian berdering. Tidak banyak orang di sana. Tokoh-tokoh kunci seharusnya sudah pergi ke kapal Dewa Laut Bintang 9 Naga. Sisa Zeus yang bisa berpartisipasi dalam pertempuran sudah bubar. Berita ini membuat senyum Kaisar Mingtian perlahan memudar. 8 dewa, Kaisar Surgawi yang bermartabat, sudah sangat tidak pantas melakukan hal seperti itu. Tanpa diduga, Li Tianming telah meramalkan ketidakberdayaan mereka dan membuat persiapan sebelumnya. Tahukah kau kenapa aku waspada itu? Karena kalian, 8 suku dewa, telah menjadi budak Yan Huang sejak awal. Jauh di lubuk hati, kalian semua adalah penjahat tak bermoral yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan kalian. Saat berurusan dengan kalian, aku tidak pernah bisa mengharapkan kalian memiliki integritas moral, kata Li Tianming dingin. Selama masa penundaan ini, Kaisar Mingtian tidak menangkap satu pun tawanan berharga,
sementara Liwudi dan orang-orangnya terus-menerus menghancurkan tubuh Zeus di pasukan Zeus, dan kemudian mengambil alih asal-usul Zeus di tangan mereka. Melihat sekeliling sekarang, terlihat bahwa medan perang 10 miliar pasukan garda depan semakin menyusut. Roh-roh jahat, dewa-dewa Yan Huang, dan ibel-ibel Kaisar Yan Huang telah sepenuhnya tersebar, mengendalikan asal-usul Dewa Zeus dari 5 suku, dan dapat menghancurkan mereka kapan saja. Untuk menghadapi kekuatan-kekuatan puncak ini, cara yang sangat efektif adalah dengan menyebar, semakin tersebar semakin baik. Penghalang pelindung Yan Huang begitu besar sehingga pasukan garda depan itu terpotong-potong, seperti semut di lautan. Bagaimana Anda, Kaisar Mingtian, bisa membalikkan keadaan dan menyelamatkan orang-orang? Penundaan Kaisar Mingtian benar-benar menyeret pasukan pelopor ke dalam bencana yang tidak dapat diperbaiki. Biarkan Dewa Jahat Yin Tiandi datang, aku ingin bicara langsung denganmu. Li Tianming kini benar-benar memegang nyawa ratusan juta prajurit garda depan di tangannya, dan akhirnya ia memiliki kepercayaan diri untuk berbicara. Bagaimana kamu ingin berbicara? Tak lama kemudian, dari pusaran api di bawah, sesosok bayangan hitam raksasa terbang ke angkasa dan melayang di kejauhan. Bayangan itu adalah Dewa Zeus Puncak yang diselimuti kabut hitam. Dilihat dari bentuk tubuh dan perawakannya, ia adalah seorang wanita dengan lekuk tubuh yang sangat menawan. Di belakangnya terdapat sayap Yuan hitam yang tak berujung, 9 pasang dari atas ke bawah, total 18 sayap, dan jumlah sayap Yuan kecil mencapai 98. Kedua Kaisar Surgawi secara pribadi memimpin pasukan pelopor, yang menunjukkan betapa bertekadnya mereka. Tapi saya tidak menyangka bahwa prinsip kecepatan pun akan menjadi sebuah kerugian. Sangat sederhana, Li Tianming menunjuk dirinya sendiri. Aku tidak ingin menuntut terlalu banyak. Semuanya harus berdasarkan kenyataan. Kudengar kau sudah memasukkan kekuatan Dao Surgawi ke dalam saluran, jadi hukuman Surgawi juga bisa dilakukan di sini. Karena itu, kalian 8 dewa hanya perlu bersumpah di sini demi Dao Surgawi. Dari bintang Kaisar hingga semua dunia tingkat penciptaan, gencatan senjata 100 tahun telah ditetapkan. Hanya 100 tahun lagi, dan aku akan segera melepaskan pasukan pelopor kalian dan membiarkan mereka pulang dengan selamat. Setelah kata-kata ini diucapkan, Kaisar Yintian dan Kaisar Mingtian terdiam. Setelah terdiam beberapa saat, Kaisar Yintian mencibir dan berkata, jika kami memberimu waktu 100 tahun untuk bernapas, kami akan semakin tidak mampu menangkapmu. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Hidup kalian ada di tanganku, kata Li Tianming. Lalu kau basmi mereka. Setelah Kaisar Yintian selesai berbicara, dia tidak berhenti, melainkan naik ke atas dan segera menerobos penghalang pelindung Yan Huang. Li Tianming, 8 divisi dewa tak pernah berkompromi. Demi menghancurkanmu, mereka rela mengorbankan ratusan miliar dewa kosmik. Berhentilah bermimpi tentang kemegahan. Gelombang pasukan sungguhan berikutnya akan segera tiba. Berapa lama kau bisa bertahan? Setelah Kaisar Mingtian selesai berbicara, dia juga terbang. Mereka tidak pergi jauh, tetapi menghadapi niat pembasmian yang lebih besar. 4370